kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih jreng ibu-ibunya ya, biar lebih semangat ya. Oke, siap, tepuk semangat. Semangat, semangat. Iya, ibu-ibu ternyata masih semangat juga ya, meskipun ada yang kurang kompak tadi sedikit. Ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting semangatnya itu loh yang luar biasa untuk ibu-ibu ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya ke ibu-ibu nih. Apakah di antara ibu-ibu ada yang masih belum punya anaknya memiliki akte kelahiran? Saya Pak. Ada nggak di antara ibu-ibu di sini? Saya Pak belum Pak. Belum punya ya? Kenapa belum punya? Selain malas mengurusinya, ribet kayaknya Pak. Oh, ribet ya. Oh iya. Terus aksesnya mungkin agak jauh juga. Iya, Ya. itu. Di sini kan saya tadi perjalanan juga jauh. Iya itu ya. Pak salah satunya faktornya Pak. Saya udah Ibu bidan Pak. Ya udah, tapi rata-rata di sini kebanyakan yang udah apa yang belum ini? Ada yang Udah, belum ada Pak. yang belum ya. Nanti yang belum cepat diurusin ya, minta bantuan ke kantor desa, ke orang desa ya, atau ke Bu Bidan ya, minta segera diuruskan karena itu penting juga ya akte kelahirannya untuk anak. Nah kemudian apa manfaat memiliki akte kelahiran? Apakah ibu-ibu ada yang tahu manfaat dari akte kelahiran? Mungkin manfaatnya itu sebagai bukti ya atau identitas diri kita Pak ya. Iya, ya itu sebagai bukti ya, yang jelas itu sebagai bukti data diri ya, identitas anak ibu sendiri ya. Termasuk ibu-ibu juga harus punya ya untuk persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ya untuk data di keluarga. Nah, terusnya kemudian apakah mencatatkan kelahiran anak itu penting? Nah, selanjutnya, apakah mencatatkan kelahiran anak itu penting? Menurut ibu-ibu, penting nggak itu? Kalau menurut saya sih Pak penting. Penting ya. Karena kalau ada nama anak kita tercatat, berarti ada dong datanya gitu ya, diakui gitu Pak. Iya, jadi pada dasarnya pencatatan anak itu penting ya, biar terakui oleh pemerintah ya, terdata di keluarga gitu ya. Nah, kemudian pencatatan kelahiran atau memiliki akte kelahiran, mendaftarkan anak pada kartu keluarga merupakan salah satu cara mencegah eksploitasi terhadap anak ya. Nah selanjutnya Pak, di tanya sini, Pak saya Pak, eksploitasi itu apa Pak? Saya kurang paham Pak. Tambah waktu maksudnya. Nah iya ibu-ibu ya, jadi eksploitasi itu adalah penyalahgunaan ya ibu-ibu ya, penyalahgunaan data untuk si anak ya. Itu makanya ibu-ibu harus mencatatkan kelahiran anak ya. Jadi identitas itu penting Pak ya? Ya sangat penting identitas itu dalam keluarga ya, sangat penting. Makanya semuanya ketika ibu hamil itu kan harus ada datanya kan, didata gitu kan untuk kehamilannya. Nah setelah keluar, setelah lahir itu kan langsung dibikinkan akte kelahirannya. Jadi harus segera dibikin akte kelahirannya ya. Nah jadi di sini di Flipchart 8 ini ada manfaat akte kelahiran, yang mana manfaatnya itu yang pertama identitas sah anak ya, yang kedua memastikan asal usul anak, yang ketiga mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak, yang keempat mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun ya. Nah di sini ada anak-anak ibu yang usianya di bawah 18 tahun belum menikah? Kalau saya Pak nggak ada Pak. Nggak ada ya, berarti alhamdulillah ya kalau tidak ada ya. Nah yang kelima kepastian mendapatkan hak waris, yang keenam sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya seperti KK atau kartu keluarga, KTP, SIM, paspor dan lain-lain ya. Nah di sini juga tercantum pesan-pesan kuncinya.
Yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak ya. Jadi jika ibu-ibu tidak memenuhi hak-hak anak itu termasuk penelantaran anak, jadi tidak diakui dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak ya. Kemudian yang keempat, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi ya. Jadi itu poin-poin yang ada di Flipchart 8 gitu Bu ya. Jadi sudah jelas ya Bu ya. Jadi akte kelahiran, kartu keluarga ya, KTP itu sangat penting ya untuk ibu-ibu, untuk di keluarga ya.